ada Bu Astrid. Halo Bu Astrid, apa kabarnya? Halo Bu Lani, kabar baik. Ya, anak-anak semua, apa kabarnya? Pasti semuanya baik-baik saja kan? Kita sapa ya anak-anak. Iya. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali di Small Sekolah Minggu Online. Bu Astrid, hari ini kita memulai pelajaran tahun ajaran baru. Kita memperkenalkan diri dulu Bu Astrid. Saya Ibu Lani. Dan saya Bu Astrid. Kita mengajar di kelas 1B Siang. Bu Lani, kita akan mulai memuji Tuhan, ibadah kita. Kita angkat pujian lagu apa? Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. Sekali lagi kita ulangi. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Anak-anak, kita akan berdoa. Mari Lipat kita tangan. lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, selamat pagi. Bapak, terima kasih kami sudah boleh datang kembali beribadah sekolah minggu. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu lalu sampai dengan saat ini. Dan pada saat ini kami mau memuji Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Inilah hati kami Bapak. Kami mau Tuhan disenangkan. Terimalah pujian kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Bu Astrid, Bu Astrid pernah bersedih nggak? Pernah, pasti pernah ya, semua anak-anak juga pernah bersedih. Kalau bersedih, kira-kira apa yang Bu Astrid lakukan? Kalau bersedih, inginnya sih nyanyi. Kadang juga kalau bersedih bukan kadang maunya dihibur oleh teman, oleh keluarga sendiri juga, oleh teman-teman yang lain juga. Ya, seperti lagu ini, lagu Mentega dan Roti, itu akan menceritakan bagaimana teman kita menghibur kita kalau kita bersedih. Ayo Bu Astrid, kita nyanyi lagu ini. Yuk Kak Faisa. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Hop, nyam nyam nyam. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti jalanan dengan
Nyam nyam nyam. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti jalanan dengan baju cek kucek kucek. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Nah, Bulani, Ya. kita sudah menyanyikan pujian untuk Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Ya, kita akan memberikan persembahan. Kotak persembahannya sudah disiapkan. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita sambil memberikan persembahan buat Tuhan, kita angkat pujian Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And Lord, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Baik anak-anak, mari kita berdoa untuk persembahan. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan kepada kami, untuk penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh mengumpulkan persembahan ini, biarlah persembahan ini ya Tuhan dipakai untuk kerajaan Tuhan, agar Tuhan memberkatinya. Kami berdoa ya Tuhan untuk Papa dan Mama kami, kiranya Tuhan juga selalu memberkati mereka, memberikan kesehatan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Bu Astrid, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, betul. Nah, masih dalam rangka minggu lalu, firman Tuhan bersambung masih di dalam kitab Perjanjian Baru. Ada lagunya Bulani, kita sama-sama belajar. Yang belum tahu bisa baca di teks di bawah ini ya. Iya. Yuk kita nyanyikan Kak Faisal.
Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Sekali lagi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Bulani, kita sudah selesai memuji Tuhan. Sekarang tiba mendengarkan firman Tuhan. Ya, siapa ya Bulani? Siapa ya? Siapa? Sebelumnya siapkan dulu Bu Astrid. Ya, tapi Alkitabnya. oh iya. Siapa ya Bulani? Siapa ya? Siapa ya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Halo adik-adik, jumpa lagi di Small Sekolah Minggu Online. Kita akan masuk dalam firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang begitu mengasihi kami sungguh mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan, untuk sepanjang minggu, 1 minggu yang baru saja berlalu. Dan pada saat ini Tuhan, kami hendak belajar kembali dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai, memberkati, dan menolong kami, agar kami mampu untuk mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan kita hari ini diambil dari Kisah Rasul 17 ayat 16 sampai dengan 34. Tapi nanti adik-adik baca ya sesudah kita mengikuti small. Adik-adik masih ingat kisah perjalanan Rasul Paulus di Makedonia? Minggu lalu dikatakan bahwa Paulus meninggalkan Berea. Ia berangkat menuju pantai laut sampai ke Athena. Kelihatan letak Athena di peta. Athena adalah tempat tinggal orang-orang Yunani. Rasul Paulus sudah berjalan cukup jauh dari Yerusalem. Biasanya di mana Rasul Paulus singgah, di situ akan ada peristiwa yang mendebarkan. Kali ini apa yang terjadi di Athena? Mari kita ikutin perjalanan Rasul Paulus seterusnya. Paulus sangat prihatin dengan kondisi kota Athena. Kota yang megah dan mewah, di mana tinggal orang-orang metropolitan yang berpendidikan. Tetapi sayang, di kota itu banyak kuil-kuil dan patung-patung penyembahan berhala. Paulus menyayangkan mereka menyembah kepada Allah yang salah. Di Athena, Paulus mengajar dan mengobrol dengan banyak orang di pasar-pasar, di rumah-rumah ibadah. Setiap orang yang dijumpainya pasti akan diajak ngobrol oleh Paulus tentang Tuhan Yesus. Beberapa filsuf, adik-adik tahu siapa itu filsuf? Filsuf adalah orang-orang yang ahli dalam filsafat, yaitu ilmu tentang hidup dan kehidupan. Biasanya, seorang filsuf adalah orang yang bijaksana. Ia memahami banyak teori tentang kehidupan ini. Ia juga menjadi tempat bertanya orang-orang pada umumnya. Beberapa filsuf sempat menegur Paulus karena ajaran Paulus yang berbeda dengan pengetahuan mereka. Kata mereka, ngomong apa orang itu? Tetapi yang lain mengatakan, dia mengajarkan pengetahuan dewa-dewi yang baru. Karena rasa penasaran, mereka membawa Paulus ke Areopagus. Areopagus adalah tempat persidangan atau pengadilan.
Orang-orang Yunani sangat suka dengan ilmu pengetahuan. Mempelajari sesuatu yang baru membuat mereka bersemangat. Mereka menganggap ajaran Paulus adalah ajaran dewa yang baru. Di Areopagus, Paulus berdiri tegak, berbicara lantang. "Hai orang-orang Athena, aku lihat kalian adalah orang-orang yang taat beribadah kepada dewa. Sebab hampir di setiap pelosok kota ada banyak barang-barang pemujaan kepada dewa-dewa. Aku juga melihat ada sebuah tulisan besar, kepada Allah yang tidak dikenal. Hari ini aku akan memperkenalkan Allah yang tidak kamu kenal itu. Allah yang membuat dunia ini. Allah yang mengatasi segala ciptaan, tidak tinggal dalam kuil dan patung-patung buatan manusia. Allah yang aku kenal adalah Allah yang berkuasa. Ia tidak perlu engkau berikan sesajen. Ia hidup dan tidak terikat di dalam patung. Ia maha tahu, ia melihat dan mengenal kita." Rasul Paulus juga mengajarkan Tuhan Yesus, Allah yang datang ke dunia untuk menggantikan hukuman kuasa dosa kita, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya akan mendapatkan hidup kekal. Ketika mereka mendengar penjelasan Paulus, beberapa orang tidak setuju dengan perkataan Paulus. Mereka mengusir Paulus dari Areopagus. Tetapi puji Tuhan, ada juga beberapa filsuf yang tertarik dengan ajaran Paulus. Mereka mendatangi Paulus dan menggabungkan diri dengan rombongan Paulus. Puji Tuhan. Itulah perjalanan Rasul Paulus di Athena. Tetapi masih ada beberapa orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Puji Tuhan. Tuhan Yesus jauh lebih mulia, jauh lebih unggul dari Allah dan dewa-dewa yang disembah oleh banyak orang. Ya adik-adik, Ibrani pasal 4 ayat 14 yang merupakan ayat hafalan kita hari ini berbunyi, "Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita." Sekali lagi kita menghafal ayat hafalan kita. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Aktivitas kita kali ini adalah menghafal ayat hafalan yang terdapat di dalam Ibrani pasal 4 ayat 14. Kirim video kamu ya, menghafal ayat ke guru masing-masing. Kirim juga fotomu, karena anak-anak yang sudah hafal ayat, fotonya akan masuk dalam small minggu depan. Ditunggu ya. Mari kita satu dalam doa. Segala puji hormat syukur kami kembalikan kepadamu ya Bapa di surga, atas kasih dan pertolonganmu, sehingga pada pagi hari ini kami boleh mempelajari sebagian dari kebenaran firman-Mu tentang perjalanan daripada Rasul Paulus. Untuk itu ya Tuhan, tanamkan di dalam hati kami bahwa Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang luar biasa, Allah yang patut ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dan syukur kami. Amin.